Ya bismillah, memulai video pada kesempatan kali ini kami ingin bercerita. Saya ingin menceritakan kepada Anda semua yang cerita ini adalah kisah nyata yang bisa nanti kita ambil sama-sama pelajarannya. Jadi cerita ini tentang seorang bule di luar negeri yang bernama Michael Carel. Michael Carel ini yang jelas bukan orang Indonesia. Singkat cerita, pada tahun 2002 kemarin, 2002 dulu, Mr. Carel ini menang undian. Nominal hadiahnya nggak tanggung-tanggung, 200 miliar. Banyak banget ya. Kalau kita punya uang segede itu mau buat apa, mungkin malah bingung. Tapi ya itu kenyataannya. Tapi karena uang ini didapat dengan cuma-cuma tanpa usaha, awalnya Mr. Carel ini bingung cara menggunakannya. Tapi karena sudah terlanjur pegang uang banyak, hidupnya berubah 180 derajat. Jadi teman-teman, Mr. Carel ini hidupnya foya-foya, beli rumah mewah, mobil mewah. Bahkan diberitakan bahwa dia itu senang setiap malam itu pergi bersenang-senang. Sifat boros Mr. Carel ini ternyata dengan uang yang sekian banyaknya, sekitar 200 miliar itu, hanya dalam waktu kurun 8 tahun itu habis tak tersisa. Bahkan barang-barang yang tadinya barang-barang mewah yang tadinya dibeli itu bahkan sempat kejual semua, termasuk rumah mewahnya, mobil mewahnya. Karena apa? Karena dia sudah tidak mampu lagi untuk membayar pajak. Lalu apa yang terjadi pada Mr. Carel ini? Meskipun dulu sempat banyak uang, setelah uangnya habis, Mr. Carel ini kembali ke pekerjaan awalnya, yaitu seorang tukang sampah. Benar, itu real. Uang banyak ternyata tidak menjamin hidup enak selamanya. Seperti tadi Mr. Carel hanya bertahan 8 tahun dengan uang 200 miliar. Karena apa? Karena salah dalam mengelola uangnya. Cerita seperti Mr. Carel ini terjadi mungkin banyak di sekitar kita, atau mungkin Anda sendiri mungkin mengalami ya. Tapi maaf, saya bukan ingin menyinggung Anda, namun cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ketika kita tidak mampu mengelola keuangan, akhirnya akan jatuh miskin juga. Kami ceritakan hal ini karena ceritanya ini nanti akan ada hubungannya dengan materi video inti yang akan saya sampaikan. Jadi ketika kita membangun usaha, kita pasti nggak lepas dengan yang namanya uang, karena memang tugas utama kita berusaha, kita melakukan usaha bisnis atau pekerjaan apapun itu memang untuk mencari penghasilan. Tapi proses bangun usaha ini bisa terasa sulit ketika kita tidak punya ilmu tentang uang. Kita tidak tahu cara mendapatkan uang, tidak tahu cara mendatangkan banyak uang, tidak tahu cara mengelola uang. Itu akan menjadikan pekerjaan atau usaha kita itu nanti akhirnya juga akan sia-sia. Kalau tidak punya ilmu tentang uang, maka yang terjadi adalah kita juga akan sulit untuk mendapatkan uangnya. Meskipun dapat pun nanti juga akan cepat habis. Karena apa? Kita tidak mempunyai ilmu cara mendapatkan dan tidak memiliki ilmu cara pengelolanya. Jadi teman-teman semua, kali ini kita belajar tentang ilmu uang. Insya Allah ilmunya nanti bisa dipraktekkan dan akan memudahkan dalam bisnis atau usaha Anda ke depannya. Tapi karena ilmu tentang uang itu banyak, maka kali ini kami hanya akan share beberapa saja. Di antaranya adalah yaitu tentang yang mungkin Anda sudah sering dengar, yang namanya magnet uang. Seperti namanya, ilmu ini memudahkan uang untuk mendekat kita. Jadi setelah dipraktekkan nanti, kita juga tidak perlu jatuh bangun untuk mengejar uang, tidak perlu susah payah mengejar uang. Karena ini ilmunya magnet rezeki, maka konsepnya adalah bagaimana uang mendatangi kita, bagaimana memudahkan uang mendekat dengan kita. Terus bagaimana caranya? Jadi kalau Anda ingin mudah didatangi uang, maka ada 5 hal.
5 hal yang harus Anda terapkan dalam hidup Anda. Langsung saja, tidak usah berpanjang lebar. Yang pertama adalah pantang meminta-minta. Ya. Jangan sering atau jangan dibiasakan untuk minta-minta gratisan apapun itu. Jangan mudah minta dibeliin ini itu, minta potongan harga ketika belanja, ketika beli sesuatu atau minta apapun, termasuk minta ditraktir sekalipun, jangan dibiasakan atau jangan pernah meminta-minta. Kalau mau minta saja langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa. Kenapa kita nggak boleh minta ke manusia? Karena itu akan mudah menjadikan kebiasaan kita. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka otak kita, tubuh kita, dan perasaan kita akhirnya apa? Akhirnya akan menjadikan kita malas untuk mencari cara, malas untuk mandiri. Akhirnya apa? Memang benar, uang nanti akan menjauh dari kita kalau kita sering memiliki sifat suka meminta-minta. Sifat suka meminta-minta ini kesannya sederhana ya, alah cuma minta saja kok. Nah, padahal itu sebetulnya racun yang membuat uang lari dari kita. Karena itu mulai sekarang jangan pernah minta ditraktir orang atau sejenisnya. Nah, satu ini nanti kita terapkan dan akan Anda buktikan hasilnya. Karena juga ini saya juga merujuk kepada hadis riwayat Muslim nomor 1041 yang bunyinya kurang lebih, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api. Terserah kepadanya apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya. Nah itu, jadi ketika kita meminta-minta itu akhirnya digambarkan sesuai hadis tadi. Rasulullah mengatakan seperti halnya kita meminta bara api. Wong bara api itu panas kok kita suka kan gitu. Jadi intinya Rasulullah ingin menyampaikan kalau memang itu bara api panas ya jangan suka meminta, jangan suka meminta-minta. Terus hal yang kedua adalah jangan gampang mengatakan atau istilahnya nyeplos ketika Anda berbelanja atau apa, atau menilai sesuatu barang, sesuatu produk, sesuatu barang yang dijual itu jangan mudah keceplosan atau mengatakan mahal, ini mahal. Ini kadang kalau dipikir adalah hal yang sederhana, tapi ternyata kenyataannya efeknya sangat luar biasa. Kalau kita sedikit-sedikit nyeplos, sedikit-sedikit mengatakan mahal, ini mahal, itu mahal, itu juga membuat uang itu ternyata menjauh dari kita. Kok bisa? Kami beri contoh. Bisa rata-rata harga rumah itu taruhlah 300 juta. Nah, karena nominalnya yang besar, kita nyeplos, wah mahal banget rumahnya ini. Padahal ya memang harga rumah itu segitu. Memang mau berapa? Memang harga rumah mau dihargai 50.000 doang? Kan nggak mungkin. Termasuk juga barang-barang lainnya, seperti ketika Anda jalan-jalan ke showroom mobil, mau beli motor atau apa. Kalau memang harganya wajar, jangan sekali-sekali bilang bahwa barang itu mahal. Kalau di harga wajar kita nyeplos mahal, itu sama saja kita meyakinkan ke diri sendiri bahwa kita nggak pantas memiliki barang itu. Jadi benar, manusia itu cenderung anti sama yang mahal-mahal. Nah, itulah kenapa kalau sedikit-sedikit kita bilang mahal, maka uang akan menjauh dari kita. Lebih baik biasa saja dengan harga suatu barang. Sebenarnya kita hanya boleh bilang mahal ketika barang itu harganya memang tidak wajar, di atas rata-rata. Contohnya, ketika ada sate, orang jualan sate menghargainya dengan harga 25.000, ya itu kewajarannya segitu, antara 25 sampai 30.000. Tapi ketika ada yang jualan sate kok harganya 25 juta atau 30 juta, nah ini baru kita bilang boleh nyeplos mahal. Karena apa? Karena harganya tidak wajar. Tapi kalau dengan harga yang wajar,
jangan sekali-sekali mudah kita bilang mahal. Nah, begitu ya teman-teman. Karena apa? Itu bisa membuat uang menjauh dari kita. Karena kita sudah anti dengan barang tersebut. Begitu ya teman-teman. Nanti yang kedua ini, meskipun ini kadang wajar, tapi kita biasakan untuk tidak mudah menyeplos harga ini mahal, ini mahal, ini mahal. Asal ketika barang itu masih di harga kewajaran. Tapi kalau di luar kewajaran, ya monggo-monggo saja lah. Yang ketiga, agar uang itu bisa mudah mendekat kita adalah mari kita sering berbagi, suka berbagi. Ternyata satu sifat yang membuat uang mudah datang adalah sifat suka berbagi. Kok bisa, Mas? Karena orang yang suka berbagi, hatinya nggak melekat terhadap apa yang dimilikinya. Tidak eman-eman cara Jawanya. Dia tahu bahwa semua itu hanya titipan Allah. Karena itu lebih baik dia bagikan supaya pertanggungjawaban kalaknya itu enteng, ringan. Dan dengan berbagi kita akan memudahkan jalan orang, karena mungkin apa yang dibagikan itu menurut kita adalah kurang bernilai, mungkin saja itu bermanfaat bagi orang yang kita bagi. Konsepnya itu adalah seperti ini. Jika kita ingin dapat rezeki besar, maka tangan kita jangan menggenggam. Untuk dapat rezeki yang besar, dua tangan ini harus terbuka. Nah, membuat dua tangan ini caranya adalah dengan berbagi. Jadi biasakanlah berbagi. Itu akan mengundang rezeki, akan mengalir besar datang kepada Anda. Berbagi itu enggak harus selalu dengan uang. Ya, catat ya, kita berbagi tidak harus selalu dengan uang. Selain uang, kita bisa berbagi sembako mungkin, berbagi transferan, berbagi cek. Nah, tidak seperti itu. Tapi serius, selain uang, kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, yang apalah yang bermanfaat, pokoknya bermanfaat bagi orang lain. Karena kita juga pernah dengar khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat kepada orang lain berarti dia mau berbagi bantuan, berbagi tenaga, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Bahkan berbagi waktu dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, berbagi pengetahuan, sharing-sharing ilmu ke orang lain, itu juga menjadikan anfa'uhum, manfaat bagi orang lain. Dan Anda boleh cek, orang yang suka berbagi, gak ada yang hidupnya susah-susah amat, gak ada yang hidupnya susah-susah banget. Justru kebanyakan orang yang hidupnya susah itu karena pelit. Bisa dibuktikan, bisa perhatikan di kehidupan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin uang mengalir kepada teman-teman semua, tips yang ketiga tadi apa? Yaitu suka berbagi, senang berbagi. Kemudian yang keempat adalah mudah bersyukur. Magnet uang yang keempat adalah sifat suka bersyukur. Ini jelas, karena apa? Allah sendiri telah menyampaikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur nanti akan ditambah. Tapi ketika kufur, kita tidak mau mensyukuri nikmat, kita mengingkari nikmat, maka akan mendapat azab yang pedih. Nah, dari dua pilihan ini tentu kita pilih yang syukur. Faktanya orang yang mudah bersyukur memang hidupnya nggak pernah susah. Konsepnya adalah selain kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hakikat semua rezeki kepada kita, kita juga harus mau dan mampu bersyukur kepada sesama manusia. Bahkan tidak hanya sesama manusia, kepada makhluk lain pun kita juga harus bersyukur. Kita matur nuwun cara Jawa niku. Cara Jawanya matur nuwun, berterima kasih.
berterima kasih ini juga termasuk bersyukur kepada sesama manusia. Ketika kita diberi bantuan, ketika kita bisa bekerja sama, ketika kita bisa berkolaborasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan apapun dari orang lain, biasakanlah bersyukur. Karena dengan bersyukur, berterima kasih kepada sesama orang yang telah memberikan manfaatnya kepada kita, juga kepada makhluk-makhluk lain, tidak hanya manusia yang sudah memberikan manfaatnya kepada kita, maka apa yang kita dapat itu akan menjadi berkah. Nah, dari dua pilihan tadi, syukur atau ingkar. Kalau kita mau syukur, tentu kita meyakini bahwa itu nikmat yang akan kita terima akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita ingkar, kita gesulo, kita kadang mengeluh kok cuman dapat segini, dapat gini, itu namanya ingkar. Maka ya dibuktikan saja, pasti nanti akan azab demi azab akan mendatangi dengan mungkin kita susah mencari uang, susah mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Faktanya memang karena orang yang mudah bersyukur itu hidupnya nggak pernah susah. Jadi saran kami yang keempat adalah bersyukurlah. Bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, jangan pernah mencela rezeki. Termasuk saat keuntungan usaha atau dari bisnis kita itu sedang kecil, nggak boleh dicela, harus disyukuri. Siapa yang mudah bersyukur maka dia mudah terima rezeki. Rumusnya jelas dari Quran. Juga dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi tidak ada kata lain adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang kita terima. Tips yang kelima agar kita menjadi magnet uang mengejar kita adalah rutin belajar. Magnet uang yang terakhir, tips yang terakhir adalah belajar. Ya, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu jelas-jelas berbeda. Kita bisa tahu karena otak kita diisi. Mengisinya dengan apa? Ya dengan belajar. Orang yang tidak pernah belajar, maka pengetahuannya terbatas. Ujungnya uangnya pun juga akan terbatas. Beda dengan orang yang rutin belajar, setiap hari selalu ada pengetahuan baru, akhirnya ada ide-ide baru, akhirnya ada peluang-peluang baru, dan akhirnya dia semakin dekat dengan tujuannya. Nah, tentang belajar ini ada sedikit nasihat. Beberapa ilmu mengharuskan kita untuk keluar uang. Nggak apa-apa, kalau memang butuh ilmunya, bayar saja, insya Allah nggak rugi. Kenapa? Karena keluar isi kantong untuk mengisi otak itu akan bermanfaat di masa depan. Karena apa? Di masa depan isi otak kita itu yang nantinya akan menjadi ide-ide untuk bisa mendapatkan kembali uang mengisi kantong kita. Dan gak cuma kembali sendirian, biasanya akan mengajak teman-temannya seperti itu. Jadi isi otak maka dompet akan terisi. Kalau kita terus-terusan belajar, maka kita akan sulit dihentikan. Jadi teman-teman, itulah tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menjadi magnet uang berdatangan kepada kita. Yang pertama adalah jangan sekali-kali untuk gampang meminta-minta, pantang minta-minta. Yang kedua, jangan mudah bilang mahal. Yang ketiga adalah suka berbagi. Yang keempat, mudah bersyukur. Dan yang terakhir adalah rutin belajar. Kami menyarankan Anda terapkan 5 ilmu ini. Insya Allah dalam hitungan tahun hidup akan berubah. Tambahan sedikit, kalau bicara urusan uang, maka kita juga harus belajar cara bagaimana mengelola uang. Nah, soal cara mengelola uang ini, Anda bisa belajar budgeting atau belajar penganggaran. Misalnya ketika kita mendapatkan penghasilan, kita harus bisa memilah-milah, membudget, menganggarkan. Mungkin pertama berapa persen untuk beramal, berapa persen untuk bayar hutang jika ada. Terus untuk kebutuhan hidup yang pasti seperti air, listrik, internet, belanja bulanan. Kemudian nafkah kepada istri kalau suami, atau lagi kita
budgetkan juga, anggarkan juga untuk dana darurat ketika sewaktu-waktu ada hal-hal yang terduga sakit dan sebagainya. Itu dana darurat bisa kita ikut BPJS, bisa ikut asuransi atau apa. Nah, itu nanti akan hidup kita juga akan nyaman ketika ada hal-hal darurat yang terjadi, misalnya kesehatan, biaya berobat. Kemudian kita budgetkan, kita anggarkan juga seberapa persen untuk pendidikan anak. Ketika nanti anak sekian tahun sudah masuk ini, kita harus mencoba belajar untuk menganggarkan itu. Yang kedelapan adalah jangan lupa untuk investasi. Investasi bisa, yang paling penting adalah investasi mengisi otak atau berinvestasi ilmu, itu jauh lebih besar nilainya daripada investasi yang lain. Kemudian berapa persen lagi ya bolehlah untuk bersenang-senang, tapi untuk rekreasi, hiburan, tapi sesuai dengan kemampuan. Begitu teman-teman, kunci dari kelola uang adalah disiplin. Ketika kita sudah memanage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk A, yang kedua untuk B, yang ketiga untuk C, yang paling penting adalah disiplin. Kalau bisa melakukan ini, maka akan ada perubahan di keuangan Anda. Sekali lagi, kami share ilmu ini karena memang bangun suatu usaha, membangun sebuah bisnis pasti ada hubungannya dengan uang. Prinsip kami, semakin banyak uangnya, maka semakin banyak kebaikan yang harus bisa Anda lakukan. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.